Overgeared, Laut Merah dan Jejak Dewa Perang. Sejak saat mereka memasuki Laut Merah, bisikan dan sistem komunikasi lain dilarang, begitu pula penggunaan sihir tipe teleportasi. Meski begitu, para anggota Overgeared tetap mengetahui kemunculan Berit. Great Demon ke-22, Berit, telah muncul di suatu tempat di benua. Itu berkat pesan dunia. Grid dan 10 retainer berjasa memahami betul kekuatan seorang Great Demon, sehingga mereka tak bisa menahan rasa tegang. Jika Great Demon menyerang kerajaan Overgeared, semuanya akan berakhir. Kembali ke tanah air sekarang adalah keputusan yang masuk akal. Pendapat-pendapat negatif dan penuh kecemasan pun bermunculan. Lawel menenangkan mereka. Aku sudah berkomunikasi dengan Damian sejak upacara dimulai. Damian telah memberitahu Lawel bahwa jika ia gagal menghentikan Great Demon turun ke dunia, ia akan menggiring Great Demon sejauh mungkin dari kerajaan Overgeared. Itu sangat mungkin dilakukan. Medan pertempuran antara gereja Rebecca dan gereja Yatan adalah tempat yang paling jauh dari kerajaan Overgeared. Damian selalu bertindak dengan mempertimbangkan kerajaan Overgeared. Ia benar-benar sekutu yang kuat. Tapi, aku tidak menyangka ia gagal menghentikan ritualnya. Ritual pemanggilan kali ini berbeda dengan saat Belial. Ritual pemanggilan Belial dilakukan secara rahasia. Sedangkan ritual Berit terbongkar di tengah proses. Gereja Rebecca telah berkumpul di lokasi ritual. Saat pertama kali mendengar kabar itu, Lawel mengira Damian dan gereja Rebecca akan mampu menghentikan kemunculan Great Demon. Gereja Rebecca adalah kekuatan yang menghalangi ambisi gereja Yatan. Wajar jika mereka memiliki banyak cara untuk menghentikan ritual pemanggilan. Namun mereka gagal. Apakah ritual Great Demon memang tidak bisa dihentikan setelah dimulai? Keraguan memenuhi pikiran Lawel. Dalam beberapa dekade terakhir, bagaimana mungkin gereja Rebecca mampu menekan gereja Yatan? Jika membandingkan kekuatan kedua agama, gereja Yatan jauh lebih kuat, dan gereja Rebecca seharusnya tidak memiliki cara untuk menghentikan ritual Great Demon. Tidak ada alasan bagi gereja Yatan untuk terus ditekan oleh gereja Rebecca. Namun dalam sejarah, gereja Yatan selalu kalah dan terpaksa bergerak diam-diam untuk menghindari pengawasan gereja Rebecca. Semua negara di benua mendukung gereja Rebecca dan memusuhi gereja Yatan. Namun itu saja tetap tidak cukup. Kemungkinan besar ada kekuatan tersembunyi di dalam gereja Rebecca. Itu adalah dugaan yang masuk akal. Hanya dengan begini keseimbangan ini dapat dijelaskan. Aku harus membahas ini lebih detail dengan Damian suatu hari nanti. Ngomong-ngomong, Lawel menyingkirkan sementara pikiran rumit itu dan kembali menatap lautan. Berbagai jenis monster muncul dari perairan ajaib ini dan dikalahkan oleh Grid dan 10 retainer berjasa. Rute menuju reruntuhan bersejarah ini sendiri sudah sangat menguntungkan. Hadiah dari monster laut cukup bagus. Para retainer berhasil memulihkan pengalaman yang hilang akibat beberapa kali mati selama perang. Mereka juga memperoleh berbagai item aneh. Sulit menilai apakah item itu bagus atau buruk, tapi dari segi kelangkaan, nilainya sangat tinggi. Grid sudah mencapai level 398. Kedepannya Laut Merah akan menjadi bagian dari area berburu kita. Sulit dipercaya hari itu akan datang, hari di mana Laut Merah digunakan sebagai tempat berburu. Semua ini mungkin berkat Cats yang membeli kapal perang. Dengan kapal sebesar ini, bukan hal mustahil untuk berlayar melewati Laut Merah yang penuh bencana. Aku nggak tega membunuh gurita kalau melihat mereka. Mereka seperti saudara Fanter. Saat itu, Fanter sedang mengenakan kepala gurita. Jika kepribadiannya masih seperti dulu, ucapan itu pasti akan membuatnya marah. Namun sekarang ia tak bisa berkata apa-apa karena yang berbicara adalah Jisuka. Yura pun mengangguk. Iya. Mengingat kepribadian Yura, ia sama sekali tidak berniat mengejek. Ia benar-benar setuju dengan ucapan Jisuka. Sehingga Fanter tetap tak bisa berkata apa-apa. Hubungan mereka semakin membaik. Grid tersenyum hangat. Hasil terbesar dari pelayaran ini adalah hubungan Yura dengan rekan-rekannya. Yura yang sebelumnya canggung dengan semua orang, menjadi jauh lebih nyaman selama perjalanan ini. Terutama ia tampak mencapai kesepahaman dengan Jisuka. Tidakkah ini membuatmu sadar kalau Grid lebih tua daripadamu? Percakapan itu terjadi setelah perburuan berat terhadap seekor paus yang ukurannya jauh lebih besar daripada gurita dan ikan buntut. Yura dan Jisuka duduk berdampingan dan berbicara santai. Mereka berdua menyukai pria yang sama, sehingga pembicaraan mereka tak pernah terhenti. Yongwusi ini memang mudah marah, tapi dia tidak pernah mengejek orang lain. Aku setuju, dia hanya melihatku seperti sedang melihat anak kecil yang lucu saat aku mengejek Fanter. Itu tatapan orang dewasa saat melihat anak-anak bermain rukun.
Nilai ini pasti sangat buruk. Jishuka ingin diakui sebagai seseorang yang lebih dari sekedar teman, namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia terlihat seperti anak kecil. Ini bencana, benar-benar akhir. Ia takut akan terlihat seperti adik perempuan bukan pasangan. Sialan, Fanter, kenapa kamu lucu sekali? Kapan? Kamu dan gurita itu terlalu kocak. Fanter hampir menangis karena kata-kata Jishuka. Lalu Yura yang biasanya pendiam akhirnya berbicara setelah berpikir keras. Sebenarnya ia tidak ingin mengatakan ini. Menguatkan Jishuka jelas merugikan dirinya. Namun Yura tetap mengakuinya. Yang dianggap teman oleh Yongwusi itu aku, bukan kamu. Tatapan Yongwusi padamu sangat berbeda dengan tatapannya padaku. Jadi jangan terlalu khawatir. Benar, dia hanya melihat dadaku. Jishuka berbicara dengan sangat serius, sehingga Fanter merasa itu lucu. Namun Yura yang biasanya tenang dan lembut langsung menggertakkan gigi. Fanter, mau sparring? Maaf. Jika bertarung dia pasti kalah. Apalagi Yura adalah finalis PVP kompetisi nasional. Ia masih mengingatnya dengan jelas. Raksasa putih dengan nama klasik itu, Yura bertarung sengit dengan Zibal yang menaiki mesin sihir dengan kemampuan fisik dan vitalitas yang jauh melampaui pemain biasa. Ia melawan semua prediksi. Yura kuat. Ia termasuk 5 besar terkuat di Guild Overgeared dan berkali-kali lipat lebih kuat dari Fanter. Fanter berdehem dan mengganti topik. Ngomong-ngomong, bagaimana jika Great Demon itu ditangkap pihak lain? Ada banyak guild kuat selain Overgeared. Memang mereka tak bisa dibandingkan dengan Overgeared yang memiliki banyak NPC bernama, tapi ada pasukan Ares, mantan Seven Guilds, dan kekuatan-kekuatan baru yang berkembang setelah runtuhnya Seven Guild. Mereka mungkin gagal jika menyerang sendiri, tapi bisa berbeda jika bekerja sama. Grid, Mercedes dan Piaro bertiga bisa melakukan raid pada Cave Cricket yang levelnya setara dengan raid Great Demon. Lalu bagaimana jika ratusan orang bergabung untuk menyerang satu Great Demon? Sayang sekali jika kita menyerahkan Great Demon pada orang lain. Para retainer lainnya setuju dengan Fanter, namun Grid tetap tenang. Mereka tidak akan berhasil. Dalam kasus Cave Cricket dan Great Demon, asumsi bahwa jumlah bisa menutupi segalanya adalah keliru. Memang kemampuan fisik Cave Cricket setara dengan Great Demon, tapi tingkat skill dan intelijensinya jauh lebih rendah. Selain itu, para high ranker tidak bisa dibandingkan dengan Mercedes dan Piaro. Fanter menggaruk kepalanya. Grid saat ini bisa membantai ratusan high ranker sendirian. Mercedes dan Piaro adalah kekuatan super yang bahkan bisa mengalahkan Grid. Hanya karena mereka bertiga bisa mengalahkan Cave Cricket, bukan berarti ratusan high ranker mampu menangkap Great Demon. Lowell menyembah-menyembah senyum. Kita harus memberitahu publik. Publik selama ini iri karena Overgeared memonopoli hadiah raid Belial. Mereka perlu tahu bahwa kita telah menyelamatkan dunia. Raid Great Demon bukanlah berkah. Mereka menang mempertaruhkan hidup dan mati. Lowell tak bisa melupakan punggung Piaro saat ia bersiap untuk mati. Beberapa hari kemudian, kita hampir sampai, teriak Kapten. Di jauhan tampak islan yang lebih besar dari perkiraan. Yang mengejutkan, langit di sekitar islan itu cerah. Itu langit cerah pertama yang kita temui selama 10 hari pelayaran. Laut Merah selalu dipenuhi semburan kekuatan magikal, kabut tebal dan badai tanpa henti. Anda telah menemukan reruntuhan Dewa Perang. Akhirnya kita sampai. Selain pantai semuanya hutan, ruang terbukanya sedikit, akan sulit menggunakan pedang besar. Berdasarkan pengalamanku, para pengikut Dewa Perang bergerak ringan dan cepat. Bertarung di hutan akan merugikan kita, jadi kita harus memanfaatkan pantai. Apakah mereka akan mendapatkan teknik rahasia di sini? Harapan para retainer membelebet. Mungkin hubungan dengan Imperium bisa membaik dengan tergantung situasi. Lowell mempertimbangkan aspek politik. Sementara itu Grid memikirkan dosa Dewa Perang. Apakah itu kesombongan? Quest Grid tentang 7 Santo Maligna tidak berkaitan langsung dengan Dewa Perang, tapi rasa penasarannya tetap ada. Dewa Perang adalah dewa terkuat, sedangkan kesombongan adalah dosa tertinggi di antara 7 dosa. Kalau sampai berkemu aku pasti celaka. Yah, kurasa itu tidak akan terjadi. Dewa Perang bukanlah anjing tetangga yang bisa Grid temui di mana saja. Aku sudah terbakar semangat sejak lama. Ini sangat menstimulasi. Benar. Grand Hall, Morse dan Basara, mereka telah menderita selama 2 minggu. Mereka melindungi Skang dari para pengikut, sementara tim ekspedisi Skang mencari batu dan mural. Pada saat yang sama, mereka menyemangati para prajurit yang mulai cemas dan berburu monster laut untuk memastikan pasokan makanan. Tingkat reruntuhan ini terlalu tinggi, sehingga mereka harus mengurusi semua pekerjaan penting sekaligus pekerjaan kasar.
Namun para duka tidak menyesal, mereka rela menderita. Pengalaman ini menghapus kemalasan akibat rutinitas harian dan membangkitkan semangat mereka. Aku terlalu kurang, aku minta maaf. Tak terhitung berapa kali nyawa Skang diselamatkan oleh para duka. Mereka telah menderita selama 2 minggu, dan Skang merasa bersalah. Tingkat kemampuan arkeologi dan dekodingnya membuatnya kesulitan memecahkan misteri reruntuhan ini. Sejak hari pertama, ia tahu bahwa eksplorasi membutuhkan sebuah kunci, tapi cara mendapatkannya masih belum diketahui. Skang menyalahkan ketidakmampuannya sendiri karena membuat para duka menderita lebih lama. Berapa lama lagi aku harus mendapatkan petunjuk? Aku tidak bisa menjaminnya. Jangan terlalu memikirkannya. Banyak cendekiawan dan penjelajah telah dikirim dari negeriku, dan mereka akan menjadi kekuatan besar bagimu. Mendengarnya saja sudah menenangkan. Aku mengerti. Aku akan bekerja lebih keras. Skang merasa jauh lebih lega setelah mendengar kata-kata Granhal. Situasinya begitu buruk hingga Skang yang biasanya menikmati proses pemecahan misteri, kini dengan senang hati menerima bantuan orang lain. 1 hari lagi berlalu. Lalu keesokan harinya, Skang meneliti mural yang ia temukan 2 hari lalu dan merasa seolah disambar petir. Pandangannya tertuju pada buku kecil yang digambarkan dalam mural tersebut. Buku itu muncul di setiap mural yang ia temukan sejauh ini. Skang sebelumnya menafsirkannya sebagai simbol teknik rahasia Dewa Perang. Itu wajar karena mural-mural ini berada di reluntuhan Dewa Perang. Namun kini maknanya terasa berbeda. Aku mengira alasan buku-buku itu digambar berbeda di setiap mural adalah karena masing-masing mewakili teknik rahasia yang berbeda. Bentuk lubang kunci terlintas di benaknya. Ia menyilangkan bentuk itu dengan buku-buku yang tergambar pada 7 mural yang telah ia temukan sejarah ini. Semuanya pas dengan sempurna. Kuncinya terbagi menjadi beberapa bagian. Mural-mural itu adalah petunjuk yang menunjukkan lokasi potongan-potongan kunci tersebut. Bagus. Skang mengepalkan tinjunya. Ia akhirnya memahami makna mural dengan tepat dan berharap interpretasi ini akan membuat segalanya jauh lebih mudah. To be continued.